Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hendy Setiawan, guru agama Islam di SMA Negeri 15 Jakarta. Pada pagi hari ini, Jumat 13 Januari 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja program pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2022 LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tolong dirapikan mejanya, tas, jaket, buku tidak ada di atas meja. Oke, ketua kelas, disiapkan. Siap. Doa dimulai. Doa selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, Bapak akan absen dulu kelas 11 IPA 1 tanggal 13 Januari ya. Ahmad Samsias Hari, Aldi Setiawan, Baktiar Rafi, Bagastri, Airunisa Amelia, Safa Nur, Salwa Ashari, Sulis, Wildatus Sania, Yun Solihati. Ada yang belum diabsen? Udah semua ya? Anak-anakku, pada pagi hari ini kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Dengan submateri pentingnya hormat dan patuh kepada orang tua. Ya, sebelum kita mulai, Bapak sedikit bertanya kepada kalian semua, apakah kalian pernah membantu pekerjaan orang tua? Apa saja? Membersihkan rumah. Apa lagi? Apa lagi? Meriksa baju, membereskan pakaian. Apa? Menyapu. Ya, sebelum kita lanjut, ini ada video, silakan disimak terlebih dahulu. Siapapun kamu sekarang, sesukses apa kamu sekarang, setinggi apapun kekuasaan yang kamu punya, tetap kamu adalah seorang anak dari orang tua yang jasanya tidak akan pernah bisa kamu bayar. Semua manusia di dunia ini pasti terlahir dari seorang ibu. Pada dasarnya, setiap anak pasti ingin membahagiakan orang tuanya. Tidak ada anak yang ingin melihat orang tuanya bersedih.
Berikan waktumu sebanyak mungkin untuk membuat mereka tersenyum. Berikan cintamu untuk melindungi hatinya, jangan sakiti. Dan berikan doamu untuk menjaga mereka, untuk menjaga hatinya dari segala apapun yang bisa membuat mereka terluka. Ingat ini, uang bisa kau kejar, tahta bisa kau gapai, tetapi kesempatan untuk mengasihi orang tua tak akan pernah terulang. Sayangilah mereka. Ya, kalian sudah menyimak video sebagai motivasi, ya. Pelajaran apa yang bisa kalian petik dari video tersebut? Menghormati orang, jangan mengecewakan orang tua. Next, ini dia. Kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Ketika kamu taat patuh kepada atasanmu, kamu harus lebih patuh kepada kedua orang tuamu. Kamu taat patuh kepada, misalnya saat ini sebagai pelajar, kepada guru, kamu harus lebih taat patuh kepada orang tua. Kamu sayang sama seseorang, harus lebih sayang kepada orang. Kamu nanti mencintai suami istri kalian, kamu harus lebih mencintai ibu bapak kalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jadi berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada orang tua, menghormati orang tua, taat patuh kepada orang tua, itu langsung perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan perintah pemimpin, bukan perintah presiden misalnya, bukan perintah kepala sekolah, tapi langsung perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai muslim yang baik, tentunya kita memiliki kewajiban untuk berbakti kepada ibu dan ayah. Taat patuh berbakti kepada keduanya merupakan sikap yang terpuji. Jadi kita harus meyakini bahwa hormat, taat dan patuh kepada orang tua adalah merupakan perintah Allah. Next. Nah, ini adalah kompetensi dasar pertemuan kita pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu meyakini bahwa hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sebagai kewajiban agama. Yang kedua, menunjukkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sebagai implementasi pemahaman surat Al-Isra ayat 23 dan hadis terkait. Ini adalah indikator dari materi kita pada hari ini, yaitu meyakini bahwa hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sebagai kewajiban agama. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu
Tujuannya adalah supaya kita bisa meyakini bahwa hormat dan patuh kepada orang tua adalah sebagai kewajiban agama. 8 yaitu menyajikan paparan tentang hikmah dan manfaat hormat dan patuh kepada orang tua. Ya, sebelum kita melanjutkan ke materi inti, ini ada pretest, link pretest nanti Bapak kirim ke ketua kelas, kemudian di-share ke teman-temannya. Ya, ada pretest kuisis, silakan diakses linknya. Ya, silakan dikerjakan, yaitu kuis sekaligus sebagai bahan pretest kalian. Pastikan nama yang diketik adalah nama kamu masing-masing. Sudah selesai semua? Ya, diselesaikan ya. Bapak kira sudah cukup ya. Nilai kalian sudah terekam. Ini hasilnya. Ya, terima kasih kalian sudah menyelesaikan pretest sekaligus sebagai kuis juga. Ini peringkatnya, tolong. Nah, ini peringkat daripada hasil pretest kuis ya. Pertama Dinda Juniarti, Maghfirah, Nabila, siapa ini? Faris, Salwa. Kita berikan tepuk tangan untuk Dinda Juniarti. Nah, ini ada video, kalian simak, kalian ambil pelajaran dari video tersebut. Silahkan. Putri,
to, Bu. Aku lagi sibuk iki. Kok nek serampung tak rono. Putri. Ki aku main dolan karo kanca-kanca, Bu. Kok nek kule tak wangi. Halah, Bu, aku ki sibuk. Kakak janji karo kanca-kanca. Kok nek nasi melu ndarani mencra-mencre. Putri. Iya, Sek. Iya, sih, Bu. Apa kuwi? Bu. Ibu. Bu. 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 Ibu. Ngopo to, Nduk? Jare meh dolan. Lah tak kira ki ana apa kok ana sing pecah. Lah ora ono sing ngewangi ibu, ya ibu kangelan. Ya wis nek anu aku ame dolan. Yo hati-hati. Putri. Putri, kok ibu diwangi sik to, Nduk? Ya, Bu, sik. Ya, next. Ya, kalian sudah menyimak video pendek tentang hormat dan patuh kepada orang tua. Dari video tersebut, apakah di dalam video tersebut sudah mencerminkan hormat dan patuh kepada kalian? Silahkan, siapa yang mau berpendapat? Ya, siapa namanya? Kalau menurut saya perilaku anak tersebut belum mencerminkan hormat pada orang tua karena dia masih lebih mementingkan daripada orang tuanya, Pak. Belum mencerminkan Perilaku hormat pada orang tua, Pak. hormat, perilaku hormat kepada orang. Kenapa? Karena dia masih mementingkan main sama temannya daripada ngeluarin orang tuanya, Pak. Ya, masih mementingkan main sama teman. Siapa lagi yang mau mengungkapkan pendapat? Ya, siapa namanya? Fajar? Ya, silakan. Saya dan Isma dari menghormati dan patuh pada orang tua, yaitu dijauhkan dari musibah. Dijauhkan dari ya. Itu tadi pendapat teman-teman kalian yang pertama belum mencerminkan ya perilaku hormat patuh kepada orang karena masih mementingkan temannya. Seperti yang Bapak sampaikan di awal, kita kalau mementingkan teman harus lebih mementingkan yaitu orang tua. Yang kedua, ada hikmah dari perilaku hormat dan patuh kepada orang tua. Salah satunya tadi dijauhkan, dihindari dari mara bahaya atau musibah. Paham ya? Lanjut. Nah, untuk selanjutnya kita akan bagi kelompok. Silahkan dibagi biar mudah sesuai dengan barisan tempat duduk. Mejanya
gabungkan dan silahkan kalian berdiskusi melalui lembar kerja peserta didik yang nanti Bapak share. Oke, silahkan dirapikan mejanya, digabungkan, kemudian saling berdiskusi dengan teman kelompoknya. Ya, silahkan kalian diskusikan lembar kerja peserta didik. Tampilannya nanti seperti ini ya. Diturunkan nanti di bawah ada yaitu video. Video kemudian ada yaitu kotak untuk kalian menulis jawaban sesuai dengan diskusi kelompok kalian. Jangan lupa nama anggota kelompoknya siapa aja ditulis. Nah, ini videonya. Video 1. Kemudian jawaban kalian di sini, video 2. Ya, ini jawaban kalian di sini. Satu kelompok, satu aja. Sesuai dengan hasil diskusi. Ya, silakan disimak video-video yang ada di lembar kerja. Kemudian diisi sesuai dengan yaitu pendapat kelompok kalian. Ya, oke. Diskusi Bapak kira sudah cukup. Silahkan nanti diungkapkan pendapat kalian tentang video tersebut dan coba ditanggapi oleh kelompok lain, paham ya? Ditanggapi. Silakan kelompok 1 apa? Pendapat kamu tentang video tadi. Bakti kepada orang tua merupakan amal yang paling utama. Merupakan amal yang paling Utama. Oke, kelompok 2 apa? Baik, Pak. Ya, Kelompok kami merupakan amal yang paling. atas apa yang kita perbuat. Oke, kelompok 2 apa? Pun juga ridho, Pak. Kalau orang tua ridho, Allah juga ridho. Oke, bagus. Kelompok 2. Sekarang kelompok 3 apa? Ya, siapa namanya? Baktian. Kelompok 3. 3. Oke, apa? Berbakti kepada orang tua dapat menghilangkan kesulitan yang sedang dialami, yaitu dengan cara bertawasul dengan amal soleh tersebut. Bisa apa tadi? Menghilangkan kesulitan. Menghilangkan kesulitan. Cukup bagus. Kelompok 4. Apa? Siapa yang mau berpendapat mewakili kelompoknya? Ya, silakan. Berbakti kepada kedua orang tua dapat menjadikan kita dimasukkan ke jannah surga oleh Allah. Ya, berbakti kepada orang tua dapat membawa kita masuk ke dalam surganya Allah. Ya, Bapak kira sudah cukup diskusinya ya? LKPD-nya tadi dilengkapi. Periksa, oke? Ya, kita lanjut tetap di kelompoknya masing-masing supaya bisa yaitu kalian bisa sambil mendengarkan pendapat dari teman-teman. Tapi tetap fokus ke depan ya. Lanjut. Kita sudah menonton video. Sudah menganalisis video. Sudah memberikan pendapat tentang video-video yang sudah Bapak bagikan termasuk LKPD. Nah, sekarang Bapak menguatkan saja tentang pentingnya berperilaku hormat dan patuh kepada orang tua. Seperti yang kita saksikan sebelumnya bahwa hormat dan patuh kepada orang tua merupakan yaitu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan firman-Nya di dalam surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa qada rabbuka
alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan kepadamu untuk tidak menyembah kepada selain Dia dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi perintah Allah melalui firman-Nya di dalam Al-Quran. Bukan perintah bapak, bukan perintah kepala sekolah, bukan perintah orang, tapi perintah Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Nah, ini hadis-hadis terkait dengan hormat dan patuh kepada orang tua. Yang pertama, suhtullah fi suhti walidain. Ridallah fi ridoi walidain wa suhtullah fi suhti walidain. Artinya apa? Ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua, dan murkanya Allah tergantung murkanya, terletak pada murkanya kemurkaan orang tua. Artinya apa? Setiap tindakan yang akan kita ambil itu harus minta izin sama orang tua. Kamu mau melanjutkan ke perguruan tinggi A, B, C, D, tentu meminta restu orang tua. Nanti kamu lulus bekerja menikah juga izin orang. Karena ridhonya Allah terletak di dalam ridhonya orang tua, dan murkanya Allah terletak pada kemurkaan orang tua. Di dalam hadis lain Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat, ayu amali ahabbu ilallah, kata seorang sahabat, ya Rasul, apa sih amal perbuatan yang paling dicintai oleh Allah? Kemudian Rasul jawab, apa jawab yang pertama? As-sholatu ala waktiha. Yang pertama, sholat pada waktunya, di awal waktu. Yang kedua, summa'ai, kata sahabat itu, ya Rasul, kemudian apa lagi yang dicintai? Kemudian Rasul menjawab, birrul walidain, yaitu berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian bertanya lagi, summa'ai, kata sahabat, apalagi ya Rasul? Kemudian Rasul menjawab, yang ketiga adalah al-jihad fi sabilillah. Dari hadis-hadis itu kita ketahui bahwa berbakti kepada kedua orang tua merupakan perintah Allah, dan yaitu perintah daripada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita diperintahkan untuk birrul walidain, yaitu berbuat baik kepada kedua orang tua, bersikap baik kepadanya, melakukan berbagai hal yang membuat mereka gembira, dan juga yaitu kita berbuat baik kepada teman-teman daripada orang tua kita. Jadi kita juga menghormati teman-teman orang tua kita. Lanjut. Nah, Imam Zahabi menjelaskan berbakti kepada kedua orang tua itu bisa direalisasikan dalam 3. Yang pertama, mentaati segala perintahnya kecuali dalam hal maksiat. Jadi kita taat nih sama orang tua, tapi suatu ketika orang tua khilaf, memerintahkan maksiat, kita boleh menolaknya. Paham ya? Yang kedua, menjaga amanah harta dari orang tua kita. Kamu berangkat sekolah dikasih ongkos, ya enggak? 10.000, 20.000. Ya kamu gunakan untuk keperluan sekolah. Tidak digunakan untuk yang lain. Yang ketiga yaitu membantu atau menolong orang tua apabila mereka
dibutuhkan. Misalnya di rumah berantakan, kurang rapi, ya kamu ikut membantu. Paham ya? Next. Nah, ini hikmah yang bisa kita ambil apabila kita berbakti kepada kedua orang tua, yaitu berbakti kepada orang tua merupakan amal yang mulia. Yang kedua, apabila orang tua kita ridho atas perbuatan kita, insya Allah Allah juga ridho. Yang ketiga, berbakti kepada kedua orang tua dapat menghilangkan kesulitan, dapat mencegah musibah, mara bahaya, dan sebagainya. Yang keempat, berbakti kepada kedua orang tua dapat meluaskan rizki dan memanjangkan usia kita. Yang kelima, berbakti kepada orang tua tentu akan dimudahkan oleh Allah jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, itu materi kita pada pagi hari ini. Selanjutnya karena waktu juga yang memisahkan kita atau waktu juga yang membatasi kita, Bapak kasih tugas untuk minggu depan, yaitu membuat video berperilaku yang mencerminkan berbakti kepada kedua orang tua. Paham ya tugasnya ya? Paham? Ya, sebelum Bapak tutup, mungkin ada pertanyaan, silakan yang mau bertanya. Ya, silakan. Siapa namanya? Ya. Pak, kalau kita punya ibu atau bapak tiri, apakah kita wajib menghormatinya? Wajib. Walaupun statusnya ibu tiri atau bapak tiri atau bukan kandung, tetap kita harus taat, patuh, dan menghormatinya. Itu ya. Kenapa? Karena walaupun beliau ibu tiri, ayah tiri, bertanggung jawab terhadap kehidupan kita kan. Ayah tiri misalnya, ya bertanggung jawab memberikan nafkah, menjaga, ya enggak? Kamu di rumah kan walaupun bersama ayah tiri, dijaga sama ayah tiri itu. Tetap kita hormat, patuh kepada mereka. Walaupun dalam hal ini bukan ibu atau bapak kan kandung. Oke, ada pertanyaan lain? Silakan. Ya, cukup ya. Ya, kalau begitu jangan lupa tugasnya diselesaikan. Minggu depan kita tampilkan. Kalau tidak ada pertanyaan, Bapak tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.